Maka ketika saudara menyembah Allah dengan roh saudara, melihat Allah dengan roh saudara, saudara akan bisa melihat kebenaran. Itu langkah pertama. Ya, Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku, kiat memahami kehendak Tuhan buat Anda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita akan menyaksikan satu pujian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi nasihatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi nasihatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memahami kehendak Tuhan buat kita, buat Anda secara pribadi. Ada dosa, ada diri, ada doa, ada pikiran Kristus. Pak Matius, kok saya belum pernah mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya tahu kehendaknya buatku? Demikian di ruang konsultasi, kita bicara ruang konsultasi baik sekarang ini melalui video call maupun hadir. Ada lagi saya sudah berdoa Pak Matius berbulan-bulan untuk minta pekerjaan. Bahkan minta bantuan banyak hamba Tuhan. Tetapi lamaran-lamaran saya belum ada yang nyangkut, sia-sia. Banyak lagi kasus saudaraku yang beredar di ruang konsultasi. Racun kemakmuran. Ini yang banyak beredar saudaraku. Saya pakai kata racun kemakmuran. Apa itu? Orang-orang yang terbiasa berdoa untuk kesembuhan, untuk mendapatkan berkat, mendapatkan anak, mendapatkan jodoh doang. Bukan gak boleh berdoa saudaraku, bukan gak boleh. Tetapi yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa tidak banyak orang yang berdoa untuk rohnya yang kekal. Lebih banyak untuk
tubuh alamiahnya untuk kepentingan tadi, kesembuhan lah, khususnya harta, ya, supaya dapat berkat. Nanti kalau kasih berkat, perpuluhannya tak kasih. Saya bilang, waduh Tuhan, jarang ada yang sesungguhnya diperlukan oleh setiap manusia. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita akan menengok kasus pada 2000 tahun yang lalu, tetapi tentu saja itu berlaku ternyata sampai sekarang, sampai hari ini, mungkin sampai hari-hari mendatang. 2000 tahun yang lalu ada 5.000 orang lebih, ya, yang mengerubungi anak manusia, mendengarkan khotbahnya dengan sungguh-sungguh sampai mereka sore-sore udah kelaparan. Lalu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kalian bawa? Nggak cukup lah, untuk 10 orang, 12 orang aja nggak cukup. Akhirnya Tuhan meminta kepada Allah Bapa, dan kemudian mereka mendapatkan makanan sampai berlimpah-limpah. Dan itu menjadi pokok. Kita tengok dalam firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu dia, ternyata banyak jutaan orang yang datang kepada Yesus hanya supaya perutnya kenyang. Ya, perutnya kenyang. Lalu jawab Yesus, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Itu dia. Ya, lakukanlah sesuatu untuk rohmu, bukan hanya untuk tubuhmu. Maka ayat 35. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Iya, rohnya tidak akan lapar, rohnya tidak akan haus lagi. Sebetulnya itu yang seharusnya diminta. Tubuh alamiah itu nggak berguna untuk, kalau tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak dipakai untuk mensupport supaya rohnya menjadi anak-anak Allah. Tatkala, terus gimana Pak? Tatkala si manusia, tatkala saudara mengaktifkan roh saudara, masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Saudara bertobat, lahir kembali, masuk kerajaan Allah, maka kebutuhan jasmania saudara akan ditambahkan kepada saudara. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Perhatikan baik-baik. Kalau jangan dibalik, roh dulu urusannya, baru tubuh alamiah. Roh masuk kerajaan Allah. Perhatikan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah akan mengurus tubuh alamiahnya doang, tidak memperhatikan rohnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes, and then Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya apa? Terus? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu dia. Banyak orang hanya meminta kepada Tuhan untuk semua urusan-urusan jasmania, duniawi yang mengkhawatirkan. Dan orang itu diengkok-engkok oleh kekhawatiran. Ya kan? Oleh kekhawatiran hidup. Ya, padahal Tuhan mengatakan manajemennya nggak kayak gitu. Manajemennya adalah kesusahan sehari untuk sehari. Yang kedua, racun egosentris. Saya pakai kata racun egosentris. Tatkala hasil doa Pak Matius, saya minta berdoa untuk saya, apa jawaban Tuhan untuk pacar saya ini tuh. Sudah saya kenal, ya, sudah 3 bulan saya kenal. Tetapi ketika Tuhan menjawab kebenaran, maka belum tentu dilakukan. Ketika kebenaran itu tidak cocok dengan keinginan hatinya, maka kebenaran itu akan musnah begitu saja. Tuhan tidak dipedulikan. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya, itu namanya, saya pakai kata racun egosentris. Egonya yang diutamakan. Ya, kalau enggak cocok dia ngambek atau ogah melaksanakan. Lalu telepon, Pak Matius, ternyata suami saya pemalas dan pemarah. Saya tanya, cuma 2. Loh, itu 2 sudah membuat saya menyesal. Puji Tuhan, kau bisa menyesal. Apa yang Tuhan katakan dulu? Dan dia cuma menangis. Tapi waktu pacaran itu baik, Pak. Baik sekali. Ya, baiklah. Itu peraturan pacaran memang harus baik. Saudaraku yang kekasih, kini dia berubah 180 derajat, tambahinlah. Tambah, dikalikan 2 jadi 360. Saya bilang, saya sampaikan begitu. Saudaraku yang kekasih, apa yang disampaikan Tuhan kalau saudara ingin belajar memahami kehendak Tuhan? Tadi saya sampaikan yang ketiga dulu. Yang ketiga, banyak sekali orang yang datang di ruang konsultasi, banyak sekali sih, tidak banyak 2 kali ya. Lupa bersyukur kepada Tuhan. Lupa mengaktifkan diri untuk bertumbuh dan berbuah. Ada kasus yang 13 tahun nggak punya anak, kemudian datang berdoa, Tuhan kasihkan satu tahun kemudian anak. Karena secara medis tidak memungkinkan punya anak, tetapi secara ilahi dia toh dapat, ngilang. Pak Matius tidak pernah meminta uang apapun, benda apapun nggak pernah. Kenapa sih? Karena saya kerja untuk Tuhan, kami kerja untuk Tuhan. Jadi ketika mereka mendapatkan berkat, itu berkat dari Tuhan kepada mereka. Saya berkatnya dari Tuhan, bukan dari mereka. Amin. Saudaraku yang kekasih, lupa bersyukur. Bersyukur artinya bukan memberikan sesuatu kepada Pak Matius. Berikan kepada yang memberi, yaitu Tuhan. Amin. Berikan kepada dia. Caranya, tidak bisa saudara memberi uang kepada Tuhan. Ya, uang bisa dijadikan dalam 1 detik bermiliar triliun bisa. Tetapi yang ditunggu Tuhan adalah roh saudara bertumbuh dan berbuah. Bagi kepentingan roh saudara juga, rohnya dia juga, dan untuk mengubah nasibnya selanjutnya. Ini yang paling penting. Nasib buruknya itu bisa diubah. Seseorang datang, Pak Matius, tolong saya sakit. Pak Matius pelupa.
Maka saya sampaikan, tapi masih ingat-ingat sedikit. Apakah Anda yang pernah koma lalu saya datang ke rumah sakit ya? Oh iya Pak, saya udah pernah koma 2 tahun yang lalu. Berarti Anda diperpanjang usianya 2 tahun. Tuh, karena dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan. Berarti Anda sudah 2 tahun diperpanjang usianya. Kalau gitu cukuplah. Keras Pak Matius sampaikan, cukuplah 2 tahun. Nangis dia. Laki-laki setengah baya itu menangis. Saudaraku yang kekasih, Anda tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, bahkan nyawa Anda diperpanjang 2 tahun. Dan banyak orang yang diperpanjang usianya, dan banyak juga yang kemudian bersyukur. Tetapi tentunya kita harus membahas tentang handicap lain. Kenapa Allah tidak berkenan berbicara, atau Tuhan gak berkenan berbicara untuk menyampaikan kehendaknya? Yang pertama adalah dosa. Kita udah berkali-kali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang terjadi. Dosa dan kejahatan membuat engkau terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yes, itu faktor utama, saudara. Kejahatan adalah segala dosa dalam bentuk berhala. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kita ulang baca supaya ingat. Kejadian Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan baik-baik. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung yang menyerupai apapun. Sekarang mungkin bentuknya bukan patung, duit, harta. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yes, perhatikan. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 4 keturunan. Iblis punya hak menagih api hutang mautnya kepada si manusia yang berkejahatan. Semua kejahatan adalah dosa, tapi dipisahkan antara kejahatan dan dosa. Kalau dosa adalah segala sesuatu, segala pelanggaran terhadap hukum Taurat. Saudara bisa baca sendiri, Kejadian 20 ayat 7 sampai 17, selanjutnya maksudnya. Jika si manusia memiliki 2 faktor tersebut, maka terpisah dari Allah. Kalau memiliki kejahatan, maka iblis punya hak membuat si anak-anaknya terpisah dari Allah juga karena ada hutang maut. Itu yang terjadi, saudaraku. Karena itu hutang maut itu bisa iblis bisa mewariskan. Saudara mungkin tidak perlu mewariskan, tapi iblis punya hak mewariskan. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Loh, bagaimana Pak kalau terpisah dari Allah? Siapa yang menampung doa saya, doa Anda? Kalau Anda orang itu terpisah, si manusia terpisah dari Allah, ditampung oleh malaikat terang. Tapi malaikat gelap yang di dalam diri si manusia juga akan menghambat. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, pikiran-pikiran orang fasik akan menghalangi kebenaran, menghalangi kehendaknya. Saudara bisa mengetahui fakta itu baik dalam diri sendiri maupun bagi atau tengok ke kiri dan ke kanan dalam kehidupan saudara. Mengapa demikian? Karena roh-roh jahat dalam diri si manusia itu akan menghambat apa yang Tuhan inginkan bagi si manusia, khususnya rohnya
dan tubuh alamiahnya. Saudaraku yang kekasih, di sudut lain manusia-manusia yang terpenjara di dalam maut dan kerajaan maut sulit sekali untuk mengekspresikan hati nuraninya untuk berbuat baik. Itu kondisi yang terjadi. Sulit sekali. Ingin berbuat baik, tetapi roh jahat yang ada di dalam dirinya menghambat. Maka dikatakan celaka. Manusia demikian celaka. Berbelas kali saya sampaikan 2000 tahun yang lalu sang anak manusia yang kini rohnya. Berbelas kali Pak Matius sampaikan bahwa apa yang disebut sebagai sang yang awal dan yang akhir, yaitu roh anak manusia yang disalibkan di kayu salib, telah membuka suatu sarana ilahi yang luar biasa, yaitu kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sehingga manusia yang mau datang dan percaya kepadanya, atau sebaliknya mau percaya dan datang kepadanya, maka rohnya akan dibebaskan dari kerajaan maut, dan tubuh alamiahnya, nasib buruknya akan dibuang oleh Tuhan, seraya membuang roh-roh jahat dalam diri si manusia. Luar biasa. Sebab dari dalam hati orang, mari kita tengok yang kedua adalah diri sendiri. Ya, jadi jangan nengok-nengok dulu ke kiri kanan. Penyebabnya, nanti dulu diri sendiri. Apa yang ditengok selain dosa tadi dan kejahatan, diri sendiri kita tengok. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu, Markus 7 ayat 23. Markus 7 ayat 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu dia, menajiskan itu antara membuat Allah tidak mau mendengar doa saudara, tidak mau berbicara. Ini yang terjadi. Jadi ada 3. 1 dosa, 2 kejahatan, 3 karakter buruk, kenajisan, dan absintus yang tadi saya sebutkan. Pak, saya udah lahir kembali. Bagus. Tetapi Tuhan tidak mau menjawab juga doa saya. Tidak sudi berbicara kepada saya. Saya setiap pagi berdoa. Setiap sore berdoa. Setiap mau tidur berdoa. Bagus. Mereka sudah lahir kembali ilahi. Bagus. Manusia-manusia yang telah dibebaskan Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Mari mawas diri. Adakah Anda masih memiliki tadi karakter buruk, kenajisan, atau absintus seperti yang tertera di atas? Saudaraku, banyak manusia di zaman ini yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga yang diinginkan cenderung hal-hal duniawi. Justru, perhatikan baik-baik, hal-hal duniawi justru 1 Timotius 6 ayat 9-10 justru membahayakan rohnya. Tapi banyak orang gak peduli. Justru membahayakan rohnya. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam cobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku, itu yang terjadi. Lanjut. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku yang kekasih, ya banyak kasusnya. Pak Matius, ini baru seminggu yang lalu. Ya, saya didatengin debt collector. Ya, istrinya telepon saya, mereka ada di depan sama suami saya. Loh, kenapa debt collector? Ya saya pinjam uang 100 juta, setiap bulan saya bayar 5 juta, padahal dulu kerjasama, tetapi sekarang dianggapnya saya mengingkari janji karena 2 bulan saya bla 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 bla. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, dia pinjam uang untuk usaha, lalu beli mobil yang tidak ada kaitannya untuk usaha. Ini yang terjadi bagi banyak orang. Kenapa? Karena tetangganya punya mobil kecil, dia pengen mobil besar. Saya bilang, kenapa nggak tronton sekalian dipunyai supaya lebih gagah? Ini yang banyak terjadi, saudara. Kenapa? Cenderung pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Barangkali kalau saya boleh ngomong, berarti situasi sekarang mensyukuri untuk roh saudara karena kita lebih banyak boleh di rumah. Ya, mobil merek apapun tidak perlu, tidak menjadi bahan kesombongan manusia. Allah sangat menginginkan roh saudara, apalagi yang sudah lahir baru ilahi atau lahir kembali ke ilahi. B. Manusia-manusia yang belum menyangkal diri atas absintus karena najis dan karakter buruk tersebut di atas akan memiliki egosentris, memaksakan kehendaknya. Walaupun udah lahir kembali, memaksakan kehendaknya. Tidak memiliki empati. Ya, kayak bisnis murni, nggak peduli orang rugi, yang penting gua untung. Tak peduli kehendaknya merugikan manusia lain. Tak peduli sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Masa bodoh. Saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan adalah kesombongan. Bahwa permohonan doanya sebetulnya untuk kesombongan diri. Perhatikan, bahkan di dalam pelayanan, ya banyak orang minta karunia. Dan sombong, saya udah bisa karunia ini, saya bisa karunia itu. Hati-hati saudara, karunia itu bukan kesaktian. Udah pernah kita ya bahas ya kesaktian dan kesaksian. Karunia itu bukan kesaktian. Kalau kesaktian itu dari iblis, metafisis. Kalau karunia itu dari Tuhan. Bedanya apa? Kesaktian itu diberikan oleh iblis dengan membayar roh saudara dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Kalau kesaksian itu tugas ilahi dari Tuhan. Kalau saudara dikasih sebagai polisi, dikasih pistol untuk mengejar maling, iya kan? Itu juga saudara diberi karunia bukan untuk kesombongan. Kalau enggak bisa sesat saudara. Matius 13 saudara bisa sesat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa sesat? Mari kita tengok. Kenapa sesat? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Terus? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu karena engkau
pembuat kejahatan, hanya untuk kesombongan. Jadi karunia itu bukan dimiliki, tapi kehendaknya. Jadi nggak usah sombong-sombong. Ya, karunia kalau kita ditugaskan, laksanakan. Karena yang bekerja Roh Allah, bukan kesaktian kita. Kesaktian itu artinya berarti kesaktian yang bukan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, maka dikatakan kalau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Saudara hafal itu. Ya, udah berkali-kali kita. Saudaraku yang kekasih, mari. Yang terakhir adalah pikiran ilahi dan pikiran Kristus. Apa itu pikiran ilahi? Pikiran ilahi adalah pola berpikir manusia yang mengenakan kacamata ilahi, dibawa ke dalam ranah ilahi. Roma 1 ayat 19-20, perhatikan baik-baik. Pikiran kita harus meletakkan pikiran ilahi dulu supaya nyambung dengan kehendak Allah. Roma 1 ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, perhatikan baik-baik, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, mari kita tengok dalam khayal kita ada yang pohon kelapa. Dari sudut keinginan, pikiran jasmaniah manusia, maka dia akan menghitung berapa buah pohon kelapa, bagaimana naik ke atas, dan bagaimana rasa kelapa muda, dan apa gunanya kelapa tua. Wah, banyak. Tetapi dari kacamata ilahi, saudara bisa lihat pohon kelapa luar biasa. Segitu gedenya, nggak ambruk, nggak ditancap saja. Bagaimana Allah bisa membuat demikian? Ternyata akarnya dibuat Allah panjang-panjang sampai belas meter. Luar biasa. Lalu kita lihat kekuatan Allah dan keilahiannya. Banyak lagi, saudara tinggal menari untuk diri saudara sendiri. Karena dengan demikian agak aneh ini, tubuh kita yang dibikin Allah ini bisa menari. Ya kan? Mudah sekali sebetulnya. Maka ketika saudara menyembah Allah dengan roh saudara, melihat Allah dengan roh saudara, saudara akan bisa melihat kebenaran. Itu langkah pertama. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Maka ketika roh saudara mulai memahami, kita jalan-jalan aja. Kita tengok di kebun saya banyak itu pohon ara, pohon tin. Saudara bisa lihat buahnya. Saudara bisa lihat, atau sekali lagi saudara lihat diri saudara. Agak aneh mata kita ya. Ya, kita bisa berpandang-pandang. Ya, apa ini? Mata kita nggak bergerak tapi kita bisa ngelihat. Itulah kita lihat Sang Pencipta. Ya, sehingga tidak banyak membutuhkan untuk penyakit mata. Kepada yang mempunyai aku akan memberi. Manusia-manusia yang demikian akan mulai naik. Memakai pikiran ilahi. Pikiran Kristus ketika hubungan, kalau kita lihat alam, namanya pikiran ilahi. Ketika ada hubungan dengan Tuhan kita, maka kita sudah mau gampang sekali menangkap pikiran Kristus. Itu prosedurnya. Manusia-manusia rohani, yaitu manusia yang telah matang secara rohani, dapat menangkap hikmat sejati. Apa itu hikmat ilahi? Yaitu bagaimana melihat roh kita, bagaimana hubungan dengan roh Allah, bagaimana kita bisa melihat roh Allah, dan seterusnya, memandang sesuatu dari kacamata Kristus. Bukan kacamata emosi kita, bukan kacamata akal kita, bukan
bukan kacamata pikiran kita, tetapi kacamata akal budi, sayap rohani akal budi yang ada di dalam diri kita, atau pikiran yang memiliki hikmat. Itu yang terjadi. Manusia-manusia demikian, manusia-manusia sudah belajar naik ke dalam pikiran, mengaktifkan untuk memahami dengan pikiran ilahi, akan mengerti kebenaran yang sejati, akan mengerti kebutuhan apa dalam kehidupan ini yang utama. Saudaraku yang kekasih, tadi udah dari prolognya, sekarang epilognya. Allah tahu persis. Yang pertama, Allah tahu persis keinginan dan pikiran setiap manusia. Allah tahu persis. Ya, banyak manusia melupakan kebenaran tersebut sehingga bernegatif thinking kepada Allah, bahkan menghujat Allah. Jangan berdalih. Rambut saudara, rambut kita itu terhitung semua oleh Tuhan. Artinya Allah tahu persis apa A, B, C, D, E, F diri kita. Tadi kembali lagi kedua, gantikan pikiran duniawi kita dengan pikiran ilahi. Naiklah ke dalam pemahaman memakai kacamata ilahi dan mulai berpositive thinking. Dimulai dari positive thinking, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, itu yang mulai kita rambah. Yang lain-lain lewatin. Ada gitu, beginilah, manalah, begitulah, orang beginilah. That's not your business. Okay, that's not our business. Saudaraku yang kekasih, sehingga saudara mulai mencicipi damai sejahtera. Saudara mau mencicipi karunia Allah. Sekali lagi yang terpenting adalah berlatih berdoa untuk kepentingan roh saudara. Berlatih haus roh saudara, kelaparan roh saudara mulai diisi. Barulah kepentingan tubuh saudara, saudara doakan. Faham? Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang engkau kasihi, yang mendengarkan kebenaran ilahi yang daripadamu, akan siap melaksanakan, menerapkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup yang tersisa dari anak-anakmu. Mari Tuhan kau hadir dalam kehidupan anak-anakmu ini, sehingga anak-anakmu boleh merasakan damai sejahtera, merasakan kata dan kalimat dari Tuhan secara pribadi dalam hidup anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.